Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dina Madila merupakan salah seorang mahasiswi di STAI Al-Kifayah Riau, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan anak usia dini holistik dan integratif, yang mana tugas ini akan saya ajukan sebagai tugas dari mata kuliah pendekatan dan model pembelajaran PIAUD. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengembangan anak usia dini. Ya, yang mana pengembangan anak usia dini adalah proses pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar optimal, mencakup berbagai aspek seperti fisiknya, bahasa, kognitif, sosial, moral, spiritual, dan lain-lain, yang bertujuan itu untuk memberikan dasar yang kuat untuk kesiapan belajar di jenjang pendidikan berikutnya dan kehidupan di masa depan. Adapun pengertian dari holistik adalah eh, pengem, holistik itu kita artikan sebagai menyeluruh dalam konteks pengembangan anak usia dini atau PAUD HI begitu ya. Kita akan fokuskan bahwa holistik ini berarti menyeluruh. Jadi tidak tidak serta kita anak itu pengembangannya hanya dari segi kognitifnya saja, hanya dari spiritualnya saja, tapi semuanya dari segi kesehatannya, gizi, pendidikan, perlindungan, pengasuhannya. Jadi semuanya, intinya anak itu dipandang sebagai satu kesatuan yang kompleks, bukan hanya dari aspek belajarnya, tetapi juga dari kebutuhan fisik, emosi, sosial, dan spiritualnya. Adapun yang kedua, itu adalah pengertian dari integratif. Apa sih gitu ya integratif itu? Integratif itu berarti terpadu. Dalam pengembangan anak usia dini, holistik integratif, layanan untuk anak tidak diberikan secara terpisah. Misalnya nih, anak hanya diberikan pendidikannya saja tanpa diperhatikan kesehatannya, begitu kan? Atau dari segi spiritualnya saja tidak diperhatikan dari segi kognitifnya, tidak bisa. Jadi pengertian integratif di sini adalah semuanya itu terkoordinasi, seperti dari kesehatannya, gizi, pendidikan, perlindungannya sama. Jadi intinya semua pihak, termasuk itu pemerintah, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, keluarga, dan masyarakat itu bekerja sama dalam memberikan layanan yang saling mendukung demi tumbuh kembang untuk anak, agar tumbuh kembang anak itu optimal. Jadi singkatnya kita rumuskan begini saja, pengembangan anak usia dini itu adalah membina semua aspek tumbuh kembang anak sejak lahir, sedangkan holistik itu adalah semua aspek kebutuhan anak yang harus dipenuhi secara menyeluruh, sedangkan integratif semua layanan dan pihak harus bekerja sama secara terpadu. Jadi itu dia singkatan dari ketiga aspek tersebut. Kemudian kita masuk pada apa sih tujuan pengembangan anak usia dini ini gitu ya. Jadi tujuan dari pengembangan anak usia dini holistik dan integratif ini adalah untuk memastikan semua kebutuhan dasar anak usia dini terpenuhi secara optimal dan menyeluruh, sehingga anak dapat berkembang, dapat tumbuh secara sehat, cerdas, bahagia, serta siap menghadapi tahapan pendidikan di kehidupan selanjutnya. Kalau misalnya tujuan pengembangan anak usia dini holistik integratif itu secara rinci itu pertama untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak agar anak berkembang optimal sesuai dengan kondisi fisiknya, kognitifnya, sosial emosionalnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan esensial anak secara lengkap seperti dari kesehatannya, dari gizinya, pengasuhan, dan perlindungan. Selanjutnya membangun fondasi untuk kesiapan bersekolah dan berkehidupan. Jadi tujuan dari pengembangan anak ini adalah untuk membangun fondasi untuk kesiapan anak. Yang keempat, untuk mencegah masalah perkembangan anak sejak dini, karena kan semua kebutuhan anak itu kita optimalkan, kita kita penuhi seluruhnya begitu. Jadi entah dengan pemantauan kesehatannya, intervensi gizi, stimulasi perkembangan dan perlindungan, atau juga masalah bisa dicegah atau ditangani lebih cepat apabila kita segera mengetahui apa sih permasalahan, apa sih yang kurang dari anak tersebut begitu. Nah, selanjutnya
Yang kelima ya, untuk mengintegrasikan peran semua pihak. Jadi membentuk kerjasama antara keluarga, sekolah, layanan kesehatan, masyarakat, dan pemerintah agar pelayanan kepada anak lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang kajian teoritis empirisnya gitu. Jadi pendidikan anak usia dini menurut kajian teoritis didasarkan pada teori-teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti ada Jean Piaget, Levi Vygotsky, Erik Erikson, dan Howard Gardner. Salah satunya nih yang kita akan jelaskan yaitu menurut Jean Piaget bahwa tahapan perkembangan kognitif anak yaitu sensori motor, profesional, konkret operasional, dan formal operasional. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, kajian teoritisnya adalah pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif melalui konsep zona proksimal atau perkembangan atau disingkat dengan ZP. Selanjutnya ya teman-teman, kita akan membahas tentang kajian secara empirisnya. Kajian empiris pendidikan anak usia dini. Kajian empiris mengacu pada penelitian berbasis data nyata yang membuktikan pentingnya pendidikan anak usia dini itu, seperti penelitian longitudinal yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti program PAUD berkualitas tinggi memiliki prestasi akademik lebih baik, tingkat putus sekolah lebih rendah, dan keterampilan sosial yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak mengikutinya. Dan juga menurut studi di berbagai negara, termasuk di Indonesia salah satunya, menegaskan bahwa intervensi pendidikan pada usia dini berdampak positif terhadap pengembangan kognitif, kontrol emosi, dan sikap sosial anak. Selanjutnya kita bahasannya tentang faktor yang mempengaruhi pusat pendidikan pada PAUD ya, yaitu pusat pendidikan pada PAUD. Pendidikan anak usia dini ini mencakup 3 lingkungan utama yang berperan dalam mendidik anak, yaitu pertama keluarga, yang kedua sekolah, pendidikan formal atau pendidikan formalnya ya. Yang ketiga juga ada masyarakat. Jadi ketiga pusat pendidikan ini harus bekerja sama dalam sinergi agar anak usia dini mendapatkan pendidikan yang optimal dari berbagai arah. Bila salah satu pusat lemah, maka perkembangan anak pun bisa terhambat. Dari segi keluarga nih, keluarganya ngerti tidak bagaimana cara menangani si anak. Terus juga dari sekolah, bagaimana sekolah ini menjadi memfasilitasi untuk kebutuhan anak. Dan juga dari masyarakat, bagaimana masyarakat ini bersatu padu dalam mengembangkan pendidikan untuk anak tersebut. Jadi semuanya dari tiga-tiganya ini harus saling berkesinambungan. Tapi sekarang kan bagaimana yang kita ketahui kondisi PAUD di Indonesia ini ya, sebagai negara berkembang ya, pertama pertumbuhan pusat lembaga PAUD ya, alhamdulillah pertumbuhan jumlah lembaga PAUD meningkat tajam dalam dua dekade terakhir, mencakup TK, kelompok belajar, tempat penitipan anak, dan lain sebagainya. Jadi banyak PAUD berdiri atas inisiatif masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi keagamaan. Namun distribusinya belum merata. Daerah perkotaan ya lebih banyak dibandingkan pedesaan atau daerah terpencil. Karena sama-sama kita tahu bahwa letak geografis mempengaruhi itu semua. Karena di kota itu aksesnya lebih gampang daripada daerah terpencil. Kemudian kondisi PAUD di Indonesia itu yang kedua, ada tingkat partisipasi anak masih perlu ditingkatkan. Karena angka partisipasi kasarnya itu ya, atau kita singkat sebagai APK, masih belum merata, terutama untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Anak dari keluarga kurang mampu atau di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, itu cenderung tidak mengakses layanan PAUD karena dari segi jarak mungkin ya, jarak rumah mereka dengan sekolah yang akan dituju itu jauh. Jadi mereka masih belum mengupayakan gitu ya untuk sekolah nanti saja, mungkin tunggu dia besar dulu gitu, berbagai macam alasannya. Selanjutnya lagi, kualitas layanan PAUD masih beragam karena tenaga pendidik banyak guru PAUD belum memenuhi kualifikasi S1 PAUD atau psikologi anak. Itu ya masih kita usahakan sampai sekarang, dan juga kita berdoa semoga di kedepannya jumlah tenaga pendidik untuk PAUD ini makin berkualitas, makin meningkat.
Ada lagi namanya itu fasilitas belajar. Banyak PAUD yang masih kekurangan sarana bermain edukatif, ruang kelas yang layak, atau sanitasi yang bersih. Karena ya keterbatasan itu ya. Dan yang terakhir adanya kurikulum. Belum semua lembaga menerapkan kurikulum berbasis perkembangan anak secara utuh. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan pengalaman nyata juga, sekolah yang masih baru itu ditambah lagi tenaga pendidiknya yang belum terlalu berkualifikasi begitu. Jadi mereka masih meraba-raba, masih belajar dari pengalaman, masih tanya sana sini. Jadi belum terlalu menerapkan kurikulum tersebut. Selanjutnya ya kita akan bahas mengenai jadi solusi untuk meningkatkan akses layanan PAUD. Tadi kan kita ketahui bahwa layanan PAUD itu aksesnya sangat sulit dijangkau bagi daerah yang terpencil. Jadi untuk meningkatkan akses ini kita bisa mengadakan penguatan PAUD holistik integratif. Ada juga meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu apalagi kita generasi muda ya, diharapkan kita tuh berteman baik dengan teknologi agar segala sesuatunya itu lebih mudah kita lakukan begitu. Selanjutnya lagi ada solusi untuk meningkatkan kualitas guru PAUD. Apa sih solusinya nih? Jadi kan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kualitas dari guru dari tenaga pendidik itu masih kurang ya. Jadi kita solusinya pertama kita bisa mengadakan pendidikan dan pelatihan berjenjang. Jadi bagi guru-guru ini mungkin yang bukan pendidikan dari PAUD gitu, mungkin kita bisa mengadakan penyuluhan atau juga mengadakan seminar begitu agar pengetahuan mereka itu semakin berkembang. Yang kedua lagi ada peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas guru. Ya, memberikan insentif dan penghargaan kepada guru yang mana kita sebagai guru mungkin ada kalanya kita merasa jenuh, merasa bosan, tapi dengan adanya tambah insentif begitu, setidaknya menyenangkan lah hati guru atau semakin semangat lagi dalam mengajar. Jadi selanjutnya kita ada aspek yang harus ditingkatkan pada anak dengan menggunakan pendidikan holistik. Pertama, ada namanya aspek kognitif. Jadi apa yang dimaksud dengan kognitif tersebut yaitu kemampuan berpikir, memahami, menganalisis dan memecahkan masalah. Jadi cara kita meningkatkannya adalah mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu. Kita ajak anak tersebut untuk dapat berpikir lebih kritis lagi, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi sendiri serta merespons emosi orang lain. Cara kita meningkatkannya adalah kita berikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya. Biarkan anak mau sedih-sedih, dia mau marah-marah, tapi kita arahkan. Jangan sampai ekspresi tersebut mungkin melukai dirinya atau merugikan lingkungan sekitarnya. Kemudian lagi ada aspek sosial. Jadi bagaimana anak itu mampu berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan orang lain. Caranya kita meningkatkan itu, kita bisa lakukan dengan cara mendorong kegiatan kelompok dan kerjasama. Kita ajarkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan komunikasi yang sehat. Dan kita juga bisa memberikan tanggung jawab sosial seperti kegiatan gotong royong kepada anak tersebut. Yang keempat, dari aspek fisik, yaitu perkembangan motorik kasar dan halus serta kesehatan jasmani. Kita dapat tingkatkan dengan memberikan kesempatan untuk bermain aktif dan olahraga. Karena yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia anak itu memang dunianya bermain. Jadi kita berikan kebebasan untuk bermain. Kita sediakan makanan sehat dan dengan edukasi gizi agar anak tahu ini makanan sehat, ini makanan kurang sehat begitu. Jadi harapan kedepannya anak-anak kita menjadi anak yang kuat dan juga sehat dan juga mempunyai kebiasaan hidup sehat sejak dini. Jadi agar anak-anak mengerti akan hal tersebut. Yang kelima ada aspek moral dan spiritual. Jadi nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan pemahaman tentang makna hidup. Jadi cara kita sebagai pendidik untuk meningkatkannya, kita tanamkan nilai kejujuran kepada anak, nilai tanggung jawab dan kebaikan melalui teladan dan cerita. Kita sebagai guru yang menjadi teladan.
Anak-anak mungkin secara materi kalau kita jelaskan secara langsung itu akan bosan ya. Jadi kita bisa sajikan melalui cerita kepada anak tersebut. Juga kita berikan waktu untuk refleksi, doa atau meditasi sesuai keyakinan keluarga. Jadi kita kalau di sekolah kan karena kita mayoritasnya muslim ya, jadi setiap kegiatan apa-apa di sekolah tersebut kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa untuk menanamkan nilai-nilai spiritual terhadap anak tersebut. Kemudian lagi aspek dari kreativitas dan ekspresi diri gitu ya. Cara kita meningkatkannya bisa dengan memberikan ruang untuk seni, baik itu musik, gambar, drama, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru tidak membatasi imajinasi anak dengan aturan yang kaku. Jadi biarkan anak itu mengekspresikan seperti apa keinginannya. Jadi biarkan anak itu untuk mendapatkan ruangnya, mengekspresikan seninya. Tadi mau bermusik tadi, mau menggambar, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan holistik menekankan bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki potensi berbeda-beda. Dengan mengembangkan semua aspek tersebut secara seimbang, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat secara intelektual, kuat serta emosional, sehat secara fisik dan matang secara sosial serta spiritualnya. Perencanaan holistik dan integratif kita ini langkah-langkah strategisnya ya untuk memastikan layanan PAUD mencakup semua aspek tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Pertama, kita melakukan analisis kebutuhan anak dan lingkungan. Kita analisis dulu, kita lihat dulu seperti apa sih yang dibutuhkan, meliputi kesehatan gizi, pendidikan, perlindungannya, kemudian lagi pemerataan sumber daya. Kita identifikasi lembaga yang dapat diajak kerjasama, bisa berupa puskesmas, dinas sosial, kadep posyandu, dan lain-lain. Juga kita kemudian melakukan menyusun program yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Juga kita libatkan masyarakat dan orang tua di sini agar tercipta lingkungan dan partisipasi aktif dari lingkungan sekitar. Kemudian kita koordinasi lintas sektor, kita susun mekanisme kerjasama antar lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemerintahan tadi agar rencana PAUD holistik dan integratif ini dapat berjalan dengan lancar di kemudian hari. Kemudian pelaksanaan PAUD holistik dan integratif. Pelaksanaan adalah mengaplikasikan program yang telah dirancang ke dalam kegiatan nyata di satuan PAUD. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melaksanakan tersebut, pertama, kita adakan kegiatan pembelajaran aktif dan menyenangkan, mengembangkan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian lagi pemeriksaan kesehatan dan gizi berkala. Jadi melalui kerjasama dengan puskesmas, posyandu, kita lakukan dengan imunisasi, timbang berat badan, pemberian vitamin. Jadi agar anak-anak itu dapat tumbuh optimal sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi kita juga mengenal pola asuh gizi stimulasi dini di rumah. Kita catat dan laporkan perkembangan anak melalui format observasi dan penilaian holistik. Juga rutin mengevaluasi bersama dan tindak lanjut kasus. Misalnya bila ditemukan nih anak stunting atau kurang gizi, bagaimana nih cara kita mengatasinya. Jadi kesimpulan, perencanaan dan pelaksanaan PAUD holistik dan integratif menekankan pada sinergi antar lembaga, pelibatan keluarga, dan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar anak usia dini, bukan hanya aspek pendidikannya saja.